Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini semuanya? Luar biasa. Baik, luar biasa. Amin. Yes. Amin saudara. Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Judul renungan kita pada pagi ini yaitu orang Kristen yang berkualitas. Orang Kristen yang berkualitas. Maka unsur pertama yang harus kita miliki, yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk selalu mendengar, memperhatikan ketika Tuhan bersabda. Kita sebagai orang Kristen, inilah petunjuk hidup baru di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis inilah yang harus kita dengar, yang harus kita perhatikan, yang harus kita simak. Karena ini petunjuk hidup sebagai orang Kristen supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, berkarakter Kristus, memiliki standar Kristus. Dengar suara Tuhan, perhatikan firman Tuhan, simaklah firman Tuhan. Tuhan itu esa, satu-satunya yang harus kita dengar, perhatikan, kita taat. Kalau kita melakukan aktivitas rohani apapun, ya, walaupun kita mungkin rajin melayani Tuhan, rajin ibadah kelihatannya, tapi kalau kita tidak mau mendengar Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan untuk hidup sehari-hari, maka itu kita hanya Kristen yang tidak berkualitas, Kristen-Kristenan namanya. Kenapa disebut Kristen KTP? Kenapa disebut Kristen-Kristenan? Karena hidupnya sak maunya sendiri, sak karepe dhewe, menuruti kehendak diri sendiri, manusia lamanya, tidak mengikuti kehendak Tuhan yang tertulis, yaitu hidup baru di dalam Tuhan. Dan hidup baru itu harus hidup dengan cara yang baru, sesuai dengan firman Tuhan, tidak semaunya sendiri. Yang kedua, hal penting kedua, selain mendengarkan Tuhan, memperhatikan suara Tuhan untuk petunjuk hidup baru, yaitu firman Tuhan. Yang kedua itu kasihilah Tuhan. Ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, mengasihi Tuhan dikatakan sebagai hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Roh Kudusnya pilih kasih, mengurapi yang itu, yang aku tidak diurapi, tidak diubahkan. Lah kok nyalakan yang lain? Apakah ada hal penting ini dalam hidup kita? Tuhan sudah berfirman, dengarkan Tuhan, kasihilah Tuhanmu. Kasih dengan standar bagaimana? Segenap hati, segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan. Maka kalau jam ibadah, ini kan tidak lama saudara. Ya, ibadah kita itu paling cepat kan 5 jam ya saudara. Ya mbok ditahan 5 jam itu duduk gitu loh. Ya kan saudara? Daripada ngerasani loh ya. Saudara, ayo kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Menjadi orang Kristen yang berkualitas itu penting saudara. Kadang-kadang kekristenan kita hanya sampai di akal budi masalahnya.
di pikiran kita. Ini tadi ada contoh yang bagus sekali di ayat 33. Saya bacakan aja. Ayat 32 mulai. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada orang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini yang ngomong siapa ini? Ahli Taurat, ahli tentang Alkitab. Berarti tentang firman Tuhan, pengertiannya di sini cara manusiawi sudah tahu dia. Di sini penuh firman Tuhan, mengucapkan lancar, benar Tuhan. Tuhan Yesus ngomong itu loh, oh benar Tuhan, enak ngamininya. Ini kalau bahasa sekarang, ada firman Tuhan langsung amin, amin, saudara. Ini ahli Taurat. Begitu Tuhan berkomentar, menyampaikan sabdanya, dia membenarkan, dia mengaminkan. Dan Tuhan berkata di ayat yang terakhir 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Secara manusiawi bijaksana. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tidak jauh dari kerajaan Allah, berarti sudah masuk kerajaan Allah belum itu? Tidak jauh, berarti sudah di pintu gerbangnya kerajaan Allah belum kira-kira? Tidak jauh, berarti sudah di emperannya kerajaan Allah belum kira-kira, saudara? Tidak jauh dari kerajaan Allah, berarti di emperannya aja belum, saudara. Apa ndak eman-eman? Apa ndak sayang, saudara? Orang ini banyak membaca firman Tuhan, tetapi hanya sebatas membaca, tahu, pinter ngomong, pinter bicara, tapi tidak ada kasih dalam diri. Firman Tuhannya fasih, ayatnya tahu, oh itu di sini, oh itu di ayat ini, kitab ini, pasal ini, ayat ini, itu kalimat yang tengah itu. Kalimat tengah agak pinggir sedikit, agak terakhir. Itu setelah itu koma itu. Nanti ada lanjutannya sampai titik. Apa saudara? Tapi seperti kata Tuhan Yesus, kamu bijaksana, kamu pengertianmu luar biasa, kamu bijaksana. Tapi orang yang modelnya seperti ini, dalam pandangan Yesus, masih dekat dengan kerajaan Allah. Tidak jauh dengan kerajaan Allah. Artinya belum masuk area kerajaan Allah. Berarti tinggal satu langkah lagi, atau dua langkah lagi, atau tiga langkah lagi. Langkah apa yang kita butuhkan? Miliki kasih. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Miliki itu. Supaya tidak hanya berhenti ke pengertian saja, tapi memang kita punya kasih sungguh-sungguh kepada kita. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang dibahas dalam Markus ini ada di kitab Perjanjian Lama ini, saudara. Kalau kita hidup sebagai orang Kristen yang berkualitas, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaan. Ingin baik keadaan kita?
kalau hidup kita ingin mengalami kebaikan dari Tuhan, rumah tangga ingin merindukan kebaikan dari Tuhan dalam rumah tangga kita, merindukan kebaikan Tuhan dalam pekerjaan dan usaha kita. Kalau kita merindukan kebaikan Tuhan di dalam setiap kesehatan kita, pastikan jadilah orang Kristen yang selalu mau mendengar Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap itu. Supaya saudara, mari dengarkanlah Tuhan dan kasihlah Tuhan. Jadilah orang Kristen yang berkualitas, supaya kehidupan baik-baik saja dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.